Detik pertama nyelonong, langsung dapat kill pertama. Orang lain nyelonong jadi kaisar atau jenderal besar. Kenapa aku cuma jadi bupati bangkrut? Di rumah kami cuma ada sisa sekian nih. Nggak bisa bayar perak. Ganti dan orang. Mengerti aturan baru di sini? Tiap bulan 3.000 tael. Hari pertama aku kasih diskon, kalau nggak bisa ngeluarin 1.000 tael, turun berlutut, sujud 3 kali. Utang ini dicatat dulu. Gaji bulanan 3.000 tael. Inflasi separah ini. Apa katamu? Papa, nama kantor bobrok ini aja miring. Besok ku bongkar buat kayu bakar. Sebenarnya kau ini makhluk apa? Aku cuma pekerja gajian yang baru datang langsung dipaksa lembur. Ayo, kuantar kau ke penjara. Kau nggak bisa bunuh aku. Ayah angkatku adalah Perdana Menteri Hanyo, penguasa istana sekarang. 800 orang di benteng angin. Kalau kau sentuh satu jariku hari ini, besok benteng angin hitam akan meratakan kantor bobrokmu ini. Pendatang baru ini pasti mati. Jangan takut Hanje, dia nggak akan keluar lagi. Cuma pura-pura aja. Besok pasti dibebasin. Siapa yang berani macam-macam sama keluarga Han? Gak tahu diri Tuan, yang dia bilang itu benar. Benteng angin hitam beneran punya 800 orang. Anak kecil Jepang 80.000 orang aja nggak pernah kita takutin. Simpan baik-baik pedang ini. Bilang ke orang luar, Dalam 3 hari, dia akan memohon buat ngeluarin aku. tutup semua toko beras di kota. Tutup apotek, biar para petani kampungan itu tahu siapa yang jadi penguasa di kota Luoxia. Aku akan buat dia berlutut di depanku. Mohon aku keluar. Gudang daerah cuman punya 3 koin. Tapi Bupati sebelumnya kerjanya gimana sih? Tuan, kakek dia hampir mati. Tempat ini kelihatan lebih bikin sesak nafas daripada medan perang. Lari dari kandang, kakinya harus ditinggalin. Domba lari tinggalin kaki. Kalau sekarang kau lari, harusnya tinggalin sesuatu yang lain kan? Itu adalah yang keempat. 3 sebelumnya. Satu lumpuh. Satu gila, yang keempat ini kayaknya juga nggak bakal kuat sampai 3 bulan. Di mana toko beras? Bos toko, menurutku sekarang ini nggak benar-benar berisi 1 takaran beras. Bener ya? Benar-benar hebat. Bisnis ini lebih cepat. Hasilnya daripada merampok uang, Tuan. Baru datang. Di sini ada peraturannya sendiri, 70%. Huang Shiren pun tidak sehitam dirimu. Balikkan takarannya. Semua beras hasil rampasan Hanje dikirim ke kantor kabupaten. Kamu ambil 70% untuknya. Ku buat kau masuk menemaninya. Di dunia yang kejam ini, aku tidak hanya harus bertahan hidup sendiri. Setelah terlempar ke sini, aku tidak bisa membiarkan mereka hidup seperti ini. Aku akan membantu mereka melawan penindasan. Buat setiap orang di Luoxia County bisa kenyang, hidup dengan baik. Beras basi ini bahkan babi pun tidak mau karena terlalu kasar. Jika Tuan menginginkannya, silakan ambil saja. Sampah ini kubeli semuanya, maksudku semua beras basi di lumbungmu, kubeli semuanya. Harus dikirim ke dapur belakang kantor kabupaten hari ini. Ini uang mukanya. Tuan mungkin sudah gila. Baik, saya berikan kepada Anda. Aku ingin lihat saja, kau mengambil barang yang bahkan babi pun tidak mau ini, bisa berubah jadi apa? Masalah beras yang kau potong untuk Hanje. Nanti akan kurus denganmu. Apa yang dilakukan bupati baru itu? Memberi makan beras ke dalam kuali. Gila. Bagaimana orang
Tetapi bupati baru malah menyia-nyiakan beras. Ini bukan membuat anggur, ini membuat bencana. Aroma apa yang begitu harum? Apa lagi? Pasti bupati baru itu lagi pula memberi makan beras ke koalisi. Ini anggur kan? Kenapa begitu harum? Tuan, bisakah kami mencicipi anggur ini sedikit? Teguk saja, Jepun. Ya ampun, sangat harum. Anggur ini lebih harum dari anggur tua terbaik yang dijual di Zuisianlu. Di kota, masuk mulut terasa lembut, kekuatannya besar. Sungguh harum sekali. Tuan, sebelumnya aku buta mata tidak mengenal Gunung Tai. Berkata Anda memberi makan beras ke kuali. Saya minta maaf. Jika anggur Anda ini dijual, pasti akan laris manis. Akan kaya raya dengan ini ke depannya. Yang keempat berbeda dari 3 sebelumnya. Setengah dari hasil panen ini untuk dibuat bubur, setengahnya lagi untuk dibuat arak. Araknya dijual ke kabupaten kayak sebelum. Uang hasil jualan dipakai beli beras dan bibit. Bubur adalah hari ini, arak adalah hari esok. Selidiki latar belakang bupati baru itu. Bupati baru Luoxia, Shen Yi, Han Yong secara khusus meminta kepalanya. Jika Han Jie masih hidup, bawa juga bersamanya. Misi bat setan gagal, berarti tak berguna. Sampah harus dimusnahkan. Shen Yi, asal-usul tak jelas. Dalam 3 hari kumpulkan beras dan buka dapur umum, tangkap Han Jie dan masukkan penjara. Risau ini. Kabupaten Luoxia miskin, sampai jual anak. Masih ada beras untuk bikin arak. Jangan-jangan itu air kuda yang ditukar dengan bibit. Ini beras hasil rampasan Han Jie. Kau minum seteguk, berarti kau bantu Han Jie jual barang curian. Hahaha, Tuan Jo. Halo, minumlah. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian betapa dahsyatnya arak 56 derajat buatan sendiri. Ternyata benar bisa menghasilkan api biru. 10 kali lebih kuat dari arak tua terbaik di tokoku. Uang muka 500 TL, 3 bulan ke depan. Semua arak bakar aku yang jual eksklusif. Kalau rugi, tanggung aku. Kalau untung, bagi 50-50. Kau tak tanya dulu apa aku bisa membuatnya? Saat kau menyalakan api tadi aku lihat, arak macam ini tak perlu dicampur, tak perlu disimpan lama. Begitu keluar tong sudah bisa nyalakan api biru. Biaya produksinya 70% lebih murah dari arak kuning. Harga jualnya 2 kali lipat. Untuk kau jadikan guci arak ini menjadi jalur dagang. Jangan tawar-menawar denganku. Kau tak bisa menang tawar dengan orang yang sudah main. Semua umur 10, aku umur 8 sudah hafal tabel perkalian. Apa katamu? Ku kata setuju. Ambil alih toko kosong di sebelah. Shenji Arak Bakar. 3 hari lagi pasang papan nama. Bos, toko itu bulan lalu kau cadangkan untuk dirimu sendiri. Jangan bersuara. Tunggu sampai 3 hari lagi, Shenji Xiaodaozi mulai buka dan menjual stok. Kamu langsung bawa uang ke sana saat itu juga. Berapapun harga satu guci yang dia jual, beli sebanyak yang ada. Semuanya untukku, beli diam-diam. Jangan sampai orang dari restoran lain tahu. Juga jangan sampai Su Wanqing mengenalimu. Tenang, bos. Aku mengerti. Siapa yang bisa bilang apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Pasti ulah orang-orang Hei Feng Zai. Kenapa? Karena kamu juga. Kamu memaksa untuk melawan keluarga Han dulu meskipun kami menderita, meskipun tidak bisa makan kenyang, tapi setidaknya tidak ada yang mati. Sekarang jadi begini, kamu membuat keluarga Han marah besar. Selanjutnya giliran kami, benar Tuan, tidak bisakah kamu tenang saja? Kami tidak bisa melawan keluarga Han. Kalau kamu pergi, bagaimana nasib kami?
Mulai hari ini, aku yang akan melindungi kalian. Aku akan membuat kalian kenyang. Tidak akan ada lagi yang menggantung kerabat kalian di gerbang kota. Tidak akan ada lagi yang memaksa kalian menjual anak-anak kalian. Semua yang keluargahan hutangi pada kalian satu persatu akan kutagih kembali untuk kalian. Kakek tabib dewa, kumohon, selamatkan kakekku. Aku bersujud padamu. Tanpa obat, dewa pun tak bisa menolong. Siapkan pemakaman saja. Tuan, ini memberinya arak perpisahan sebelum mati. Kamu menuangkan arak ke lukanya. Apa kamu pikir kematiannya belum cukup cepat? Aku jadi dokter selama 30 tahun. Belum pernah melihat orang seenaknya begini. Orang tua ini besok akan mati karena... Tuan, nanti jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkan. Ambil sebasin air bersih. Rebus dan beri dia minum. Berbaring saja, jangan bergerak. Belum sembuh, total. HY. Ternyata demamnya turun. Benar-benar turun demamnya, lukanya juga mulai sembuh, mustahil. Ya, Tuan Shen, aku sungguh tidak tahu diri. Aku jadi dokter selama 30 tahun. Belum pernah melihat metode semagis ini. Anda benar-benar seorang tabib sejati? Omongan saya yang kasar sebelumnya. Anda orang besar yang berlapang dada. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Pergi ke kabupaten tetangga membeli obat. Semakin banyak semakin baik. Kabupaten Luoxia tidak hanya butuh arak keras. Kita sekarang pergi ke kabupaten tetangga. Pegang mangkoknya baik-baik, jangan sampai kepanasan. Makan siang bupati sendiri juga dibagikan di sini. Dia memberikan porsinya sendiri kepada Pak Zhang tua yang tidak kebagian. Cepat, kalau lambat buburnya habis. Jangan berdesakan. Bubur di sini hari ini cukup untuk semua. Dan saya jamin kepada kalian. Mulai sore ini, selama saya Shen Yi berada di Kabupaten Luoxia, pondok bubur di depan kantor kabupaten tidak akan ditutup. Setiap hari mulai sekarang kalian bisa minum bubur panas di sini. Antri dengan rapi, satu persatu. Setiap orang dapat. Cepat bangun. Ikut saya sebentar. Ini apa? Basimit, kakek saya waktu muda membawanya dari Beishuo, 10 kali lebih keras dari besi biasa. Saya simpan tidak berguna, kamu pasti bisa menggunakannya. Pedangmu dan ini bahan yang sama. Terima kasih. Sama-sama, bisnis arak keras saya masih mengandalkanmu. Tuan, dengan ini satu kuda bisa dipakai seperti 3 kuda. Tapak kuda sebagus apapun apa gunanya? Apakah Kabupaten Luoxia punya kuda? Seluruh kabupaten cuma satu kuda tua, dipasangi tapak kuda, jalan 10 langkah langsung tersungkur, tidak ada kuda, tapak kuda buat siapa? 500 tael. Ambil 200 tael untuk beli kuda, sisanya untuk merekrut petugas Yamen. Nantinya Kabupaten Luoxia tidak hanya punya pasukan kuda, tapi juga kavaleri. Apa? Tuan serius? Uang kertas saya ini asli. Kuda kamu mana? Setengah bulan lagi. 30 ekor kuda akan dikirim ke Kabupaten Luoxia.
Kata-kata kosong tidak ada bukti. Saya buatkan satu set untuk kamu lihat. Sisanya 30 set buat sesuai contoh ni. Begitu kuda tiba, segera pasang. Apa ini masih kuda tua yang jalan 3 langkah sudah ngos-ngosan? Dulu saya bilang Bupati baru tidak tahu diri. Sungguh salah lihat. Dia tidak hanya berani memukul Han Jie, benar-benar punya kemampuan. Ini adalah teknik yang menguntungkan negara dan rakyat. Tuan Shen, apakah kamu ingin mengubah dunia di Luoxia County? Bagus. Anjir, 3 tahun di Luoxia County, 17 nyawa melayang, 32 keluarga punah. 104 surat jual anak. Besok siang, di pasar sayur, eksekusi pancung. Jadi kau bunuh 800 orang sai hitam. Besok akan kuratakan kantor kabupatenmu yang bobrok ini. Tahukah kamu siapa dalang di balik sai hitam? Tahukah kamu siapa pemasok senjata mereka? Siapa pemasok senjata? Tapi kau bilang sai hitam punya 800 orang, aku malah khawatir tidak ada yang membantu menghitung jumlah personel mereka. 7N. Besok siang, di pasar sayur, kau akan menyesal. Hanya pura-pura saja. Dia tidak berani membunuh Han Jie. Benar? Hanja adalah anak angkat Perdana Menteri kecuali pendatang baru ini tidak takut mati. Misi nomor 47 gagal, berarti sampah? Sampah harus dimusnahkan. Ada apa? Tengkukku terbakar. Wajah perbaikanku mati. Han Jie mati, aku sudah berjanji padamu, Han Jie tidak akan keluar lagi. Bentuk yang sama. Tidak mungkin kebetulan. Bagaimana asal bekas cap di tengkukmu? Apa hubunganmu dengan Han Jie? Kenapa kamu menghalangi eksekusi? Han Jie adalah orang yang diminta guruku, aku datang untuk membawanya kembali, bukan untuk menyelamatkannya. Pisau apa yang digunakan untuk mencapmu? Siapa gurumu? Apa hubungannya dengan pisau itu? Tahan sebentar. Besok aku akan buatkan cap yang lebih besar untukmu. Dengan itu, capmu tidak akan sakit lagi. Kenapa kamu mau membantuku? Kau perlu tahu lebih banyak informasi tentang sai hitam dan jurang bayangan. Kamu satu-satunya yang bisa memberitahuku. Dengan cap itu, tidak akan sakit. Prinsipnya aku juga kurang paham. Mungkin ada hubungannya dengan resonansi sumber yang sama. Gurumu menggunakan bilah kilin untuk mencapmu. Bilah kilin dan besi meteor berasal dari sumber yang sama. Jadi besi meteor yang dekat dengan cap bisa meredakan rasa terbakar. Luka di bahumu belum sembuh. Dicap oleh guru pada usia 12 tahun. Besi cap itu adalah punggung pedangmu ini. Setiap pembunuh di gua kegelapan harus dicap. Cap pembelot akan mulai membakar dari dalam tulang. Membakar orang hidup-hidup. Nama asli guru tidak ada yang tahu. Semua orang memanggilnya Tuan Gua. Dia bilang pedang ini ditinggalkan oleh seorang wanita Beishua untuknya. Dia memanggil Jika kau kembali sekarang, bagaimana dia akan menghukummu? gagal dalam misi berarti barang rongsok. Barang rongsok harus dimusnahkan. Lebih baik tinggal di Yamen dan bantu aku. Disediakan makan dan tempat tinggal. Tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Gaji bulanan lebih tinggi dari saat kau jadi pembunuh. Dan tidak perlu dicap. Jauh lebih baik daripada perlakuan di gua kegelapan. Kepala daerah yang baru. Tuan Chow menyuruhku menyampaikan pesan. Jika kau tinggal sehari lebih lama di Luoxia, Bahkan satu orang lagi yang kami bunuh.
Buat apa kau di sini? Hanya lewat. Tuan Chow tidak akan melepaskanmu. Kembali dan sampaikan pada Cao Bao, lain kali kalau kirim orang, bawa beberapa orang lagi. Kalian orang-orang, aku bahkan belum selesai pemanasan. Kepala daerah sedang bermain api. Untuk menyampaikan pesan selanjutnya. Tidak perlu lagi menyuruh orang ambil risiko jadi kurir. Tuan, benteng angin hitam punya 800, tidak hanya 30. Tadi malam Tuan berhasil memukul mundur puluhan dari mereka. Tapi itu serangan mendadak. Kalau mengepung benteng dari depan, bagaimana caranya? Tim pembunuh tadi, malam adalah cara Cao Bao mengujiku. Dia mengirim puluhan orang. Hanya ingin lihat apakah aku bisa bertarung. Sekarang dia tahu, jadi dia akan datang. Tapi tidak semua 800 orang di dalam benteng. Menara pengawas Cao Bao terbagi di 3 tempat. Di luar benteng, tim logistiknya melewati jalan kecil di belakang gunung setiap 5. Lalu potong suplai. Setelah itu selesai, di benteng tidak akan tersisa 800 orang. Pernah menjadi dan pernah dibunuh di atas tembok kota. Tadi malam berkat orang baik yang Aku hanya lewat. kepala daerah ingin terbang jadi dewa. Jangan-jangan malah jatuh jadi gumpalan daging. Ada celah di sudut barat laut. Ditambal dengan papan kayu. Cao Bao Eng Yuan pernah mengirim barang ke Beishua untuk mereka. Itu pasir yang kamu lihat terakhir kali. pasir jenis apa namanya? Sepertinya namanya pasir waktu. Barang khas Beishua. Memiliki energi yang tidak biasa. Setelah pertempuran ini, kamu bawa aku cari pasir itu. Besok malam tengah malam, kita menyusup ke menara penjaga. Kamu setuju begitu cepat? Jangan-jangan cuma lewat lagi. Cepat lihat benda apa itu ternyata bisa terbang. Bahkan membawa orang, ini terlalu menakjubkan. Bagaimana manusia bisa terbang ke langit, keahlian jalanan sulit diterima di kalangan elit. Paduka percaya? Aku percaya pada bukti. Musuh Han Yong adalah temanku. Dengan syarat kau benar-benar musuhnya. Kau sudah 3 bulan di sini. Di Kabupaten Luoxia sudah ada pos bubur. Sudah ada regu kuda, sudah ada balon udara panas. 3 bulan lalu, setiap tahun Han Yong menarik 100.000 tael dari sini. Kau potong langsung. Kalau bukan dia yang membunuhmu, siapa lagi? Tengah jam, sampai ke kabupaten tetangga. Naik kuda butuh sehari. Tadi Tuan bilang jalanan apa? Tuan pulang dan buat laporan. Jelaskan secara rinci perbedaan antara jalanan dan keahlian ajaib. Aku ingin belajar. Seseorang muncul begitu saja, membawa keahlian dewa dan setan. Tidak takut pada Perdana Menteri saat ini. Dia bukan orang gila, pasti punya sesuatu yang diandal. Balas surat ke ibu kota. Katakan aku akan tinggal beberapa hari lagi. Pemimpin agung gagal dalam pembunuhan. Perintahkan ke bawah. Besok lusa, jam 3 malam. Percepat penyerangan kota. Komandan Chin, ya. Putri menyuruhmu bawa 100 orang bantu aku menjaga kota. Kamu bawa pasukan jenis apa? Berapa banyak pemanah? Pedang ini dari mana? Warisan leluhur. Tidak kenal. Apakah orang zaman dulu semuanya canggung begini? Cuaca sialan ini, dingin banget. Bener-bener gak ngerti jaga menara rongsokan ini buat apa? Jangan ngomel terus. Besok setelah Tuan Chow bunuh bupati baru itu, kita bisa turun gunung minum-minum.
pertahanan menara ini lebih longgar dari toilet cam kita. Ketua Pavilion, orang Hanyong sudah mundur dari Kabupaten Luoxia. 3 mata-mata sarang angin hitam sudah dicabut. Guru, pedangnya kembali. Tunggu aku sebentar. Bakar habis, bunuh habis, rampok habis. Jangan tinggalkan satu pun yang hidup. Biarkan orang Luoxia lihat akibatnya melawan Cao Bao. Cao Bao menyuruhku menyampaikan pesan, rumah kalian sudah dibakar. Orang tua dan anak-anak semuanya tewas terbakar. Ibuku masih di desa. Kalau kau turun sekarang, masih bisa mengurus jenazahnya. Kalau turun setelah perang, kau bisa balas dendam. Semua orang bersiap ke posisi masing-masing. Tembok barat untuk pasukan istana, tembok timur untuk Liu Shu. Tembok mataku yang jaga. Hari ini kita pertahankan kota ini. Pertahankan keluarga. Orang pertama yang naik ke tembok kota dapat hadiah 100 tael perak. Mundur selangkah, hukumannya pancung. Aku berhasil bertahan. Bunuh dia. Kali ini aku nggak mau jadi barang rongsokan lagi. Ya, Sudah lama menunggu kalian. Kapaknya retak, senjata kita nggak bisa mengenai dia. Datang satu, bunuh satu. Selama aku masih ada, Kabupaten Luoxia nggak akan runtuh. Kita selamat. Pedang ini jadi gelap. Jauh lebih gelap dari sebelum perang. Ini bukan aus, ini sedang tumbuh. Setiap kali membuka kekuatan baru, warnanya akan menggelap seumur hidup. Pedang ini memakai waktumu untuk menukar kekuatannya. Kau harus cari tahu apa yang sebenarnya dikonsumsinya. Pisau ini diberikan oleh rekan seperjuanganku sebelum dia gugur.
dunia kalian. Bara, jadi aku harus mencari tahu prinsip kerjanya. Karakter ini sama dengan tanda di anak panah beracun itu. Orang-orang mereka terlibat langsung dalam persenjataan Hei Feng Zai. Cao Bao adalah tentara pribadi Han Yong. Han Yuan Ge adalah tim transportasi Han Yong. Sekarang tampaknya, Han Yuan Ge juga bertanggung jawab menyediakan personel tempur untuk Han Yong. Han Yong, Hei Feng Zai, dan An Yuan Ge adalah 3 serangkai. Apa peran gurumu di dalamnya? Pelaksana, semua perintah pada akhirnya berasal dari Han Yong, tapi yang melaksanakan adalah Han Yuan Ge. Kalau begitu, saat kau di An Yuan Ge, tidak. Guru tidak pernah mengizinkan kami berhubungan dengan majikan, tapi aku tahu dia takut pada Han Yong, atau lebih tepatnya dia punya kepentingan pada Han Yong. Han Yong, Dengan hormat, Bupati Luoxia, Shen Yi berjasa dalam mempertahankan kota. Segera menghadap kaisar di ibu kota. Demikian titah. Han Yong menyuruhku pergi ke ibu kota. Artinya Hei Feng Zai sudah tidak ada, dia butuh kesempatan jarak dekat untuk membunuhku. Pergi ke ibu kota itu berbahaya, tapi juga peluang. Di Luoxia hanya bisa bertahan, di ibu kota bisa menyerang. semua catatan keuangan Luoxia ada di sini. Jika kau pergi ke ibu kota, Shenji Shaodaozi juga akan buka cabang di ibu kota. Aturan tetap sama. Jika rugi, tanggung aku. Jika untung, bagi 5-5. Bulan depan aku akan membawa rombongan niaga menemuimu. Stempel kabang ibu kota sudah kuukir. Lamanya di Jalan Zuke yang paling ramai. Sesampainya di ibu kota, langsung temui manajer Wang. Dia akan mengatur semuanya. Kau harus bersusah payah. Tuan Shen, kau harus kembali ya. Tuan Shen, kami menunggumu Tuan Shen, Luoxia selalu menjadi rumahmu. Tuan Shen, cepatlah kembali. Apa masih tidak bisa? Tuan, ada pohon tumbang di depan. Pemilik gua berkata pisaumu akan membuat orang tidak bisa menebasmu. Hari ini sudah diuji, lain kali tidak akan begitu. Hanya 5 orang. 5 pembunuh, sebilah belati beracun, sekaligus ancaman yang pedas. Upacara sambutan Balai Jurang Gelap ini sungguh menarik. Sudahlah, naik kereta, lanjutkan perjalanan. Han Yong, Balai Jurang Gelap. 3 lawan, 1 lebih sulit dari yang lain. Aku melihatnya. Bahkan ukiran pada tembaga itu terlihat jelas. Bupati Luoxia, Shen Yi. 3 bulan lalu orang ini tidak ada. Catatan kependudukan, riwayat pendidikan, dan gurumu tidak ada satupun. Aku bertanya pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bilang belum pernah melihat arsipmu. Bertanya pada Kementerian Kepegawaian. Baginda, surat pengangkatan Tuan Shen memang saya yang tanda tangani. Hanya saja Tuan Shen. Suratmu itu dari mana asalnya? Gurumu siapa? Di mana kamu belajar? Semua ini adalah arsip yang wajib diperiksa Kementerian Kepegawaian. Saya pikir sebaiknya perjelas asal-usulnya dulu, baru beri penghargaan. Baginda. Tuan Shen di tempat seperti itu bisa membuat teleskop. Pasti kebetulan para pengrajin setempat asal-asalan, nilai artistik sebenarnya dari benda-benda ini, belum tentu seperti yang ia katakan. Tuan meragukan kemampuanku. Bukan meragukan. Sama sekali tidak percaya. Tempat seperti Luoxia, mana mungkin menghasilkan sesuatu yang sungguhan? Para Kementerian Pekerjaan Umum meragukanku, maka aku akan memberi Kementerian Pekerjaan Umum hadiah besar. Ini namanya busur panah komposit. Bisa menembak 6 anak panah berturut-turut, 100 langkah tepat sasaran. Kekuatannya 3 kali lipat lebih dari busur biasa. Lengan busur ditekan dari beberapa lapis bambu. Roda eksentrik menghemat tenaga 80%. Seorang prajurit. Tuan tadi bilang, Luoxia tidak bisa menghasilkan barang sungguhan. Gambar rancangan ini, apa itu barang sungguhan? Bawa ke sini. Mekanik
Mekanisme busur menggunakan struktur roda depan. Setiap kali menarik tali, kotak anak panah otomatis masuk posisi. Hanya perlu isi ulang setelah 6 anak panah habis. Kalau busur ini benar seperti kata Wan Shen, pasukan besi Beisuo tidak perlu ditakuti, urusan Kementerian Pekerjaan Umum nanti saja. Xian Yi, asal usulmu. Aku beri kamu 3 bulan. Jika dalam 3 bulan tidak bisa menjawab, dipecat dan diselidiki. Jika bisa menjawab, aku punya hadiah. Hamba menerima titah. Masa percobaan 3 bulan. Baiklah. Tadi pedang itu sepertinya bergerak ya. Ini sama saja dengan membunuhku di rumah. Apa pemimpin pavilion? Orang-orang Hanyong sudah diatur. Malam ini di luar kediaman Shen akan ada... Tarik mundur. Tapi bagaimana dengan Perdana Menteri? Aku bilang tarik mundur. Beritahu semua orang di pavilion, selama Shen Yi di ibu kota, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh. Han Yong ingin membunuhnya, itu urusannya. Guru, kau lihat itu. Dia membawa pedangmu masuk ke istana Jinluan. Di depan Han Yong. Dia membuat pedang itu masuk ke istana dinasti Dasheng. Ayahanda, meskipun asal-usul Shen Yi tidak jelas, tetapi kontribusinya dalam mempertahankan kota nyata. Rakyat Kabupaten Luoxia menandatangani petisi bersama, daripada mengirimnya kembali ke perbatasan. Lebih baik menempatkannya di bawah pengawasan ibu kota. Jika dia mata-mata, ibu kota lebih sulit untuk bersembunyi daripada Kabupaten Luoxia. Jika tidak, Kementerian Pekerjaan Umum kekurangan orang yang paham konstruksi. Maka untuk sementara terima jabatan kepala seksi di Kementerian Pekerjaan. Tetap di ibu kota dalam pengawasan. Dekret Kekaisaran, Bupati Kabupaten Luoxia, Shen Yi, berjasa dalam mempertahankan kota. Sementara diangkat sebagai Kepala Seksi Kementerian Pekerjaan Umum. Menetap di ibu kota dalam pengawasan, dianugerahi emas 100 tael dan perak 1000 tael. Demikianlah titah. Kemarin masih bupati bangkrut, hari ini sudah punya rumah dan tabungan. Tunjukkan masa percobaan ini lebih baik daripada unit kerjaku. Kepala Seksi Kementerian Pekerjaan Umum diberi emas dan rumah. Han Yong menempatkanmu di bawah pengawasannya. Bulan lalu keuntungan minuman keras Xiaodaozi 600 tael, 50% untukmu, 300 tael, sudah disimpan di cabang ibu kota, ditambah hadiah dari Kaisar. Kau tidak lagi miskin. Kecepatan hitungmu lebih cepat dari pedangku. Jika tidak cepat hitung, bagaimana bisa membantu mengawasi kantong uang Han Yong? Putri datang? Tuan Shen, Lasahila, Lalamat, Kepala Seksi Kementerian Pekerjaan Umum. Pangkatnya tidak tinggi, tetapi kau memiliki tempat berpijak di ibu kota. Han Yong hari ini tidak mendapat keuntungan di istana. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Omong-omong. Saya ingin Anda mengajari pangeran berkuda. Jangan lupa, balon udara yang Anda bawa dari Luoxia County. Saya sudah mencobanya di istana sekali. Ayahanda sangat senang. Putri hanya punya kemampuan lewat saja. Semakin tinggi. Tuan Shen, tunggu sebentar. Kau kepala distrik yang bisa terbang itu. Nama saya Qin Ruolan. Ku dengar di Luoxia County. Kau mempertahankan diri dari 800 bandit gunung dengan beberapa ratus milisi. Aku mau uji kemampuanmu, temui aku di lapangan latihan. Besok jam 5 pagi. Aku benci menunggu orang. Orang-orang di ibu kota. Kenapa semuanya seperti pergi ke pasar? Jenderal Qin adalah panglima terhebat di pasukan utara. Tak pernah kalah dalam bentrokan dengan pasukan Beisuo. Bandit gunung kampungan dari Luoxia County. Kalau diganti pasukan kami, setiap komandan 100 orang bisa menghancurkan mereka. Kau menang. Yang membuktikan kau sedikit lebih baik dari kaum kampungan. Jangan terlalu kacau nanti. Bikin kau bilang siapa kampungan. Orang kampungan bisa melucuti tombakku dengan satu jurus. Muka pasukan utara kau bikin. Bagaimana kau bisa membuat rakyat ikut bertempur? Ayahku memimpin pasukan seumur hidupnya.
Dia bilang hal tersulit bukanlah membunuh musuh, melainkan membuat orang rela mati untukmu. Bahwa mereka merasa bisa kenyang setelah menang. Makan dan tempat tinggal gratis tidak mau. Tapi rajin sekali mengirim surat diam-diam. Han Yong akhirnya bergerak. Daftar belanja rumah Han Yong. Minyak tung dan korek api. Mereka membakar rumah tempat kau tinggal sementara. Kau terluka. Aku tidak apa-apa, kami mencegat seorang mata-mata An Yuan Jie di luar rumah. Kali ini, yang dikirim bukan pasukan elit, melainkan umpan meriam. Kau pembunuh bayaran An Yuan Jie yang membelot itu. Kebetulan. Pewaris keluarga Su dari Jiangnan, melawan Perdana Menteri saat ini. Aku juga bisa dibilang setengah pengkhianat. Zhen Yi tidak pulang ke rumah. Ada yang memberitahu dia. Oh, ya. Tahun. Akhirnya, menunggu saat ini. Kapan orang memulai bergerak? Masih harus menunggu sebentar. Dia membunuh Cao Bao. Dia berada di Kabupaten Luoxia selama 3 bulan. Anak buahmu nomor 47 juga sudah melarikan diri. Menunggu untuk memastikan satu hal. Setelah dipastikan, tidak perlu kau desak, aku sendiri yang akan bertindak. Memastikan apa? Shi Yi, kamu sungguh berani. Mulia, silakan naik kuda. Tali pelana sudah dipotong setengah jika pangeran... Yang pertama, kehilangan kepala adalah kamu. Pergi. Mulai sekarang, pelajaran berkuda pangeran akan kuajarkan. Musim dingin tahun lalu, di dalam tehku pernah muncul arsen. Dosisnya sangat kecil, tidak akan meracuni sampai mati. Hanya akan membuat sakit parah. Tabib istana bilang... Setelah itu aku tidak minum teh lagi. Mereka menyuruhku menunggang kuda ini. Ya aku naiki saja. Setidaknya aku tahu situasinya. Mulai hari ini, Kamu tidak perlu lagi berkuda secara pasif. Naik kuda. Regangkan pinggang. Rilekskan tubuh. Sejak kapan kemampuan berkuda pangeran menjadi setajam ini? Guru Shen lebih hebat dari guru besar. Shehi mengajari pangeran gaya berkuda bangsa barbar. Itu menghina martabat kerajaan. Hamba mohon, Tuan Perdana Menteri. Apa gunanya kemampuan berkuda yang baik? Kuda akan terkejut. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Lumuri tembok dengan lumpur saja berani disebut undang-undang baru? Tuan Shen, ini Kementerian Pekerjaan Umum, bukan Kabupaten Luoxia. Di sana kau bisa menipu beberapa petani. Di sini kami akan memeriksa hasil kerjanya. 3 hari lagi pemeriksaan. Jika dinding saluran semen yang kubangun tidak bisa dipukul hancur dengan palu besi, sedangkan dinding saluran lama kalian yang dari batu bata hancur dengan sekali pukul. Mulai saat ini, semua saluran drainase di ibu kota harus menggunakan resepku. Bagaimana tanggul sungai bisa dibangun seperti ini?
Coba pukul ke arah sana. Tuan Shen, sungguh Metode ini disebut keajaiban. Sungguh merupakan kegunaan besar bagi negara, saya kagum. Lain hari saya akan berkunjung untuk belajar. Terima kasih atas pujian Tuan. Rang ini dikirim Han Yong untuk memata-matai saya. Mulai sekarang, jika dia datang menanyakan apapun, hanya berikan resep palsu. Kalian pembuatan anggur Tuan Shen, metode semen, teleskop. Sebenarnya belajar dari siapa? Saya telah memeriksa seluruh daftar guru terkenal di dunia. Tetapi tidak ada satupun yang cocok. Ilmu warisan keluarga, nenek moyang berpesan, tidak boleh Kalau begitu, leluhur Tuan Shen pasti bukan orang asing. Ini adalah anggur yang dipersembahkan dari wilayah barat. Tuan Shen adalah orang yang paham tentang anggur. Cicipi. Lain kali dia tidak akan mengundang, dia akan langsung bertindak. Saya tahu. Dia tidak terjebak. Ganti ke rencana kedua. Saya menuntut Shen Yi karena berkhianat kepada Beishuo. Ini adalah surat tulisan tangan Shen Yi yang disita. Dalam surat tersebut, posisi garnisun perbatasan Dasheng, semuanya diberitahukan ke... Yang mulia! Hal ini menyangkut keselamatan negara. Saya berpendapat sebelum semuanya jelas, Tuan Shen harus menjalani tahanan rumah sambil menunggu penyelidikan. Jika dia tidak bersalah, tentu akan dipulihkan keadilannya. Jika bersalah, saya tidak berani membayangkan Shen Yi. Sementara setelah jelas akan ada keputusan. Saya menerima kita. Turan. Ditemukan. Tulisan tangan surat palsu. Berasal dari staf Han Yong Zhang Wenyuan. Perlu contoh tulisan asli. Jika tidak, kata-kata kosong tidak ada bukti. Yang mulia, tulisan tangan surat palsu benar-benar cocok dengan tulisan asli staf Han Yong Zhang Wenyuan. Sepenuhnya identik. NYA mohon yang mulia memanggil Zhang Wenyuan untuk memverifikasi tulisan di pengadilan. Ya. Berat atas perintah Perdana Menteri saya menulis ini. Saya hanyalah seorang penasihat, tidak berani membangkang.
Baginda, bawahan saya bertindak sendiri. Hamba tua lalai mendidik. Mohon Baginda menjatuhkan hukuman. Han Yong dipotong gaji 3 bulan. Shen Yi dibebaskan dari tahanan rumah. Terima kasih atas anugerah Baginda. Kafilah saya sudah menyusup ke stasiun transit kedua. Stasiun ketiga butuh waktu lebih. Jangan tergesa. Tunggu mereka membentangkan seluruh jaringan, baru kita tangkap semua sekaligus. Jika jalur ini terbukti, Han Yong berarti mengkhianati negara. Perlu saksi bukan hanya barang bukti. Manusia sebagai saksi, saya punya. Mantan wakil ketua lembah kegelapan, 2 tahun lalu nyaris dibunuh Han Yong. Anak buah saya menyelamatkannya. Dia sudah menunggu hari ini. Dia bersedia bersaksi. Dia menunggu 2 tahun, menunggu seseorang yang berani maju bersamanya. Keuntungan bulan pertama, Xiao Daozi di ibu kota, bagian dividenmu, 8.000 liang. Setengah disimpan, setengah dikirim kembali ke Kabupaten Luoxia. Saluran air belum selesai dibangun. Tak perlu kau bilang. Sudah dikirim. 16.000 liang. Ditukar dengan beras, kain, bibit, dan alat besi. Dikirim dengan kereta kafilah keluarga Su. 3 hari sampai di Kabupaten Luoxia. Kau lebih pandai menghabiskan uang daripada aku. Semuanya dapat bagian. Terima kasih, Tuan. Guru takkan menunggu terlalu lama. Es di Danau beku. Akan mencair musim semi tahun depan. Maka lakukanlah sebelum es mencair. Nanti kau yang memandu jalan. Rang sudah kembali. Kuncinya juga sudah siap. Baru saja sebentar lagi.